Oke, di video kali ini kita akan ngebahas apa itu dropship ya. Buat teman-teman yang baru memulai jualan online, yang baru bergabung di dalam Baleo Mall, teman-teman harus tahu apa itu dropship, keuntungan dropship itu seperti apa, ya, potensi dropship itu seperti apa, nanti skill apa yang harus dikuasai, ya. Nah, kita langsung masuk ke dalam materi apa itu dropship. Ya, menurut Wikipedia, dropship itu adalah sebuah teknik pemasaran di mana penjual tidak menyimpan stok barang, ya. Dropship adalah teknik pemasaran. Jadi ada pola ataupun sistem pemasaran di mana penjual tidak perlu menyetok produk. Jadi yang jual ini nggak perlu punya barangnya, ya. Terus di mana jika penjual ini mendapatkan order, penjual langsung meneruskan order dan detail pengiriman barangnya ke distributor, supplier, atau ke produsen. Jadi dia menjual tanpa stok, ya. Terus habis itu ketika ada orderan masuk, dia meneruskan orderan itu ke distributor dengan menyerahkan detail pengiriman barangnya, ya. Jadi nama si customernya, alamatnya itu yang dikasih, ya, sama produk yang dipesan ke suppliernya. Oke, lalu secara garis besar, ya, artinya ketika nanti teman-teman dropship dari Baleo Mall, ya, yang pertama sekali itu teman-teman hanya perlu cari produk ataupun supplier yang ada di dalam Baleo Mall. Karena di dalam Baleo Mall itu sudah banyak sekali produk-produk, ya, sudah banyak kali supplier-supplier yang mereka itu rekomendasi. Mereka itu memang benar-benar punya stok produk dan harganya memang sudah murah-murah. Yang paling penting lagi produknya itu gampang dijual, ya. Karena memang supplier-supplier yang ada di Baleo Mall ini supplier yang kita seleksi seperti itu. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih produk apa yang mau teman-teman pilih yang ada di Baleo Mall, ya. Selanjutnya teman-teman itu hanya perlu buka toko. Bisa buka toko di Shopee, bisa buka toko di Bukalapak, buka toko di Tokopedia, di Lazada, FB, di Blibli, Instagram, lain-lain sebagainya. Artinya kamu bisa menjual produk yang ada di dalam Baleo Mall kemanapun. Bahkan kalau mau kamu jual offline pun bisa, ya, ke tetangga, ke family, ke saudara, itu bisa seperti itu. Lalu selanjutnya kamu hanya perlu menaikkan margin ataupun keuntungan. Jadi misalnya di Baleo Mall nanti harganya 10.000, kamu naikin, misalnya naikin 5.000, naikin 10.000, ya, naikin 15.000, itu tergantung kamu. Ya, jadi masalah keuntungan, profit dari keuntungan penjualan itu tergantung kamu mau naikinnya berapa persen. Mau naikin 10%, 20%, 100%, 200%, itu terserah di kamunya. Tapi nanti di dalam materi ada teknikal gimana caranya kamu itu menentukan suatu keuntungan produk ketika kamu dropship, ya. Selanjutnya ketika kamu membuka toko di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada ataupun di FB, ya, kamu jualan di sana. Ada nih customer, ya, yang datang dan melihat produk tersebut lalu dia order. Ya, kamu jualan di Facebook, ada customer yang beli lalu dia order. Ada kamu jualan di Shopee terus customer beli, ya, order seperti itu, ya. Nah, di mana nanti supaya kamu bisa meningkatkan penjualan di sini pun kamu akan dapat materi-materinya. Kamu dapat tutorial ya gimana nanti kamu bisa meningkatkan penjualan di toko kamu, seperti itu, ya. Nah, intinya ketika ada customer masuk order ke toko kamu, langkah yang ketiga adalah kamu order, ya. Jadi order barang ke supplier dengan format alamat customer. Tadi pertama kamu cari produk, terus kamu jual di toko kamu atau kamu jual di Facebook, jual di Instagram. Setelah ada customer yang order dari barang yang kamu jual, kamu order nih barangnya ke supplier. Kasih nih formatnya ke supplier. Alamatnya, terus habis itu produk yang dijual, nomor handphone customernya. Nah, selanjutnya supplier yang ada di dalam Baleo Mall nanti akan mengirim produk tersebut kepada customer. Lalu dari mana nih keuntungannya, ya? Nah, kan tadi sudah dibilang dari Baleo Mall misalnya kamu ambil produk 10.000, kamu jual 20.000, ketika ada customer order di tempat kamu 20.000, maka kamu akan order ke supplier 10.000, ya. Keuntungannya berarti kamu dapat 10.000. Ya, jadi di sini kamu tidak ada stok produk,
tidak ada resiko kerugian. Sekali lagi tidak ada resiko kerugian. Kenapa? Karena ada pesanan dulu dari customer, ya. Jadi ada orang dulu pesan di kamu, baru kamu pesan ke supplier. Tidak ada resiko kerugian, ya. Jadi tidak ada resiko kerugian. Terus kamu tidak perlu packing barang, kamu tidak perlu modal besar untuk stok produk. Nah, itulah yang dikatakan dengan dropship. Kita menjual produk orang lain, ya, menjual gambar, menjual foto, menjual deskripsi, ya. Dan ketika ada orderan, kita teruskan orderan itu ke supplier, supplier yang akan kirim. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, apa sih bedanya dropship dengan reseller? Ya, seperti itu ya. Karena kadang kan ada yang bilang dropship itu apa sih, reseller itu apa? Apakah sama atau beda? Beda, ya. Dropship itu beda sama reseller, teman-teman. Dropship itu tidak harus punya stok. Ya, sekali lagi dropship itu tidak harus punya stok. Yang kamu jual itu hanya gambar, ya, terus habis itu deskripsi, foto, video. Itu yang kamu jual. Sementara kalau reseller itu kamu harus stok. Ya, jadi artinya ketika kamu gabung ke reseller suatu produk, kamu harus beli dulu produk dia. Join reseller A, beli produknya sedikit gitu ya. Join reseller B, kamu beli produknya sedikit. Nah, itu yang dikatakan kita join reseller. Sementara kalau dropship, kamu bisa jual produk siapa aja. Nggak mesti juga sebenarnya di Baleo Mall gitu. Tapi kenapa kamu harus pilih Baleo Mall? Karena memang di Baleo Mall itu produk dan suppliernya sudah kita pilih, sudah kita verifikasi. Ya, produknya gampang dijual seperti itu. Oke, selanjutnya dropship itu tidak ada resiko. Ya, kecil resikonya lah ya. Kecuali salah kirim barang, kamu salah kirim produk ke customer, itu bukan resiko, tapi itu kesalahan kamu seperti itu ya. Kamu ada pesanan sepatu Adidas, kamu pesan ke supplier sepatu Nike, ya itu salah kamu gitu ya. Orang pesanannya Adidas kok dari customer, kamu pesannya ke supplier Nike, itu kan salah kamu. Jadi resikonya itu bukan resiko karena barang tidak laku, melainkan resiko kamu yang salah order atau human error bahasanya ya. Nah, jadi dropship itu tidak ada resiko. Sementara resiko reseller itu masih ada. Produk nggak laku, udah kita beli produknya, kita stok, ternyata produknya nggak laku, itu reseller. Oke, selanjutnya di sini dropship itu pilihan produknya biasa lebih banyak. Ya, karena dropship itu bebas mau ngambil dari supplier mana ya, mau ngambil produk apa ya, itu bebas. Di Baleo Mall ada banyak sekali supplier, kamu bebas mau pilih yang mana aja. Kamu bebas mau jual produk apa aja. Nah, itu yang dikatakan dropship. Sementara kalau reseller, itu biasa produknya terbatas. Gabung reseller A, gitu ya. Reseller dari A gitu ya. Si A ini produknya hanya 5, berarti kamu hanya bisa jual 5 produk. Nah, itu yang dikatakan reseller. Gabungnya bayar, produknya terbatas. Ya. Terus selanjutnya di sini, dropship bebas menjual produk apa saja, reseller itu produknya ditentukan oleh owner ya, sama seperti yang tadi sebelumnya. Artinya adalah si reseller ini hanya bisa menjual produk yang dia gabung, sementara dropship itu bisa jual produk apa aja. Ya, mau jual produk yang dari supplier A, dari supplier B, dari supplier C, ya nggak mesti juga supplier yang ada di Baleo Mall, bisa aja supplier lain seperti itu. Nah, itu yang dikatakan dropship ya. Selanjutnya di sini kita akan bahas. Nah, lalu bagaimana sih peluang dari dropship itu gitu ya? Sistem dropship ada peluang yang menjanjikan. Ya, jadi dropship ini menurut saya pribadi itu adalah peluang yang sangat menjanjikan. Kamu bisa memulai bisnis bahkan tanpa modal besar dan tanpa harus punya stok produk. Ya, saya memulai bisnis online saya sampai saat ini itu mulainya dari dropship yang mulanya awalnya itu hanya 700.000. Ya, jadi semua bisnis yang pernah saya bangun saat ini, ya, semua apa yang sudah saya dapat saat ini itu awalnya hanya modal dari 700.000 dari dropship. Seperti itu ya. Terus tanpa harus punya stok produk serta bisnis ini sangat minim resiko ya. Jadi dropship itu sangat minim sekali resikonya. Kenapa? Karena kita nggak ada stok. Ya, ada pesanan baru kita order. Ordernya juga nggak perlu dikirim ke tempat kita baru kita kirim ke customer, tapi ordernya kita kirim ke supplier, suppliernya yang kirim ke si customernya, seperti itu. Jadi tidak ada resiko, kecil sekali resikonya. Ya, karena dalam sistem dropship ini Anda hanya perlu berjualan gambar atau produk orang lain tanpa harus stok barang. Ya, jelas ya. Jadi kamu hanya perlu jual gambar, jual video,
stoknya stok orang lain, ya. Jadi kamu nggak perlu stok seperti itu. Terus sementara stok barang hanya cukup untuk di pihak supplier aja, ya. Artinya orang lain itu adalah supplier. Sebetulnya di era ini siapapun bisa menjadi dropshipper, yang penting ada kemauan, ya. Jadi semua orang bisa menjadi dropshipper. Bisnis online ini adalah peluang, ya, buat kamu yang nggak punya produk, kamu bisa jual jadi dropshipper. Nah, di mana di sini kamu hanya perlu membutuhkan yang namanya skill berjualan. Ya, jadi yang diperlukan di sini ketika teman-teman menjadi dropshipper apa? Skill. Ya, sekali lagi skill cara jualan. Ya, nanti diajarkan di materi-materi yang ada di dalam Baleo Mall. Oke, selanjutnya keuntungan dropshipper itu apa? Nah, kita bahas dari segi keuntungan. Sistem dropship harusnya bisa memberikan keuntungan bagi siapa saja yang ingin memulai bisnis online. Baik yang pertama itu supplier atau pemilik produk, mereka akan dibantu dengan barang yang dipasarkan secara lebih luas oleh dropshipper. Jadi keuntungannya bagi supplier apa? Yang punya produk. Ya, kalau saya dropship dari dia berarti kan saya memasarkan produk dia. Otomatis ketika saya pasarkan produk dia, maka produknya akan mendapatkan traffic yang lebih banyak. Ya, ketika ada penjualan dari saya berarti dia mendapatkan keuntungan penjualan dari saya. Seperti itu ya. Nah, terus habis itu begitu juga dropshipper, ya tadi dari segi supplier. Kalau dari segi dropshippernya ini bisa menjadi peluang yang mendapatkan penghasilan besar bahkan tanpa punya produk dan resiko stok produk. Jadi dropshipper itu penghasilannya nggak terbatas. Bisa punya penghasilan yang sangat besar. Ya ada dropshipper di tempat kita yang omsetnya itu ratusan juta, banyak gitu ya. Yang profitnya ratusan juta, banyak gitu ya. Nah, artinya apa? Dia tidak terbatas. Tergantung skill kamu. Semakin jago skill kamu jualan online, ya, dropship itu potensial gitu. Jadi bukan berarti ketika kamu dropship, kamu berpikirnya tidak potensi, kamu harus punya stok produk. Belum tentu. Ada kok banyak di tempat saya, di Baleo Mall ya, di tempat kita itu, yang teman-teman itu dia hanya dropship, omsetnya ratusan juta. Ya, profitnya yang ratusan juta juga ada gitu. Nah, itulah ya. Jadi potensinya besar, resikonya kecil. Terus selanjutnya dropshipper bisa menentukan keuntungan berapapun sesuai dengan keinginannya. Jadi ketika kamu menjadi dropshipper, kamu bebas mau ngambil margin berapapun. Tidak ada batasan. Ya, kalau kamu ngambil marginnya terlalu tinggi, kemungkinan produknya nggak laku. Paling seperti itu. Ya, kalau kamu ngambil marginnya terlalu sedikit, ya mungkin orderan kamu banyak, terlalu banyak. Ya, karena kamu ngambil marginnya terlalu kecil. Orderan kamu banyak masuk, sehingga kamu tidak sanggup memproses orderan. Kamu ambil margin yang terlalu besar, kamu tidak pintar jualan, produknya nggak laku, seperti itu ya. Jadi di sini kita bebas mengambil keuntungan berapa saja, karena biasanya harga yang ditetapkan oleh supplier, ya ketika kita jualan melalui sistem dropship, jadi kita ambil produk dari supplier, biasanya supplier itu udah ngambil harga yang cukup murah. Terutama nanti supplier-supplier ada di Baleo Mall. Ya teman-teman nanti bisa cek harga-harga produk yang ada di Baleo Mall itu mahal apa murah, seperti itu ya. Terus selanjutnya di sini skill apa sih yang harus kita miliki ketika kita dropship? Artinya di sini adalah skill jualan online teman-teman ya. Jadi skill yang perlu ditingkatkan ini adalah skill jualan online. Mulai dari nanti pertama itu adalah riset ya. Jadi kita riset produk apa yang mau dijual, kompetitornya siapa. Nah itu masuk ke kategori riset. Terus nanti ada skill mendatangkan traffic ya. Saya sebutnya optimasi jualan. Terus di sini ada skill membuat orang tertarik, artinya setelah trafficnya banyak gimana nih orang tertarik dengan produk kita, ya itu juga optimasi jualan online. Terus nanti selanjutnya adalah skill membuat orang menjadi trust. Jadi yang pertama tadi traffic, yang kedua tertarik, yang ketiga trust. Trust ini itu gimana caranya traffic yang sudah tertarik itu menjadi percaya, gimana dia jadi ingin beli produk yang kita jual. Nah itu namanya trust ya. Selanjutnya di sini kita harus mempunyai skill gimana caranya memahami algoritma suatu platform atau cara kerja ataupun pola sistem di satu platform, misalnya di Facebook, di Instagram, di Shopee, di Bukalapak, di Lazada, di Blibli, itu platform itu algoritmanya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Nah itu harus kita pahami ya. Lalu yang selanjutnya nanti yang terakhir itu adalah evaluasi. Jadi setiap apapun yang kita lakukan nanti di dalam bisnis online kita wajib mengevaluasinya. Kita harus bisa punya skill cara mengevaluasi. Tujuannya apa? Supaya kita bisa tahu kita mau ngambil
produk ini tetap diiklankan atau tidak, produk ini masih worth it untuk dijual dengan harga segini atau tidak, produk ini produk booming atau tidak. Nah, itu ada evaluasinya seperti itu ya teman-teman. Nah, itulah pengenalan sedikit tentang dropship ya. Bahasa sederhananya kita jual gambar, jual video, produk orang lain, kita nggak perlu stok. Ketika ada orderan masuk ke tempat kita kirim ke supplier, format ordernya, supplier akan kirim ke customer seperti itu. Dengan kita menaikkan margin harga produk dari supplier, ketika kita jual, disitulah keuntungannya ya. Itulah informasi tentang apa itu dropshipper. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya.